Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa ma yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna ashdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadiyun Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Nah, alhamdulillah, segala puji dan syukur ya atas rahmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita ya, sehingga pada siang hari ini ya alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk kembali belajar ya, untuk kembali duduk di majelis ilmu guna untuk belajar ya tentang Al-Qur'an ya, bagaimana cara memperbaiki ya bacaan Al-Qur'an kita sesuai dengan ilmu tajwid ya. Nah, sholawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabat beliau, kepada istri-istri beliau, kepada para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman kelak. Ya. Nah, pelajaran kita sampai di mana, teman-teman? Sampai ini saja irama. Udah lewat itu kecepatan irama. Berarti kita sudah masuk di makharijul huruf. Nomor saja. Nah, afwan ya, kemarin seharusnya kita ada masuk ya hari Kamis, tapi gak ada yang yang ngingetin Ana, jadinya Ana lupa. Ana lupa kalau hari Kamis itu kita harusnya ada pertemuan ya di pagi ya, pagi hari Kamis. Qadarullah Ana terlupa ya. Nah, di kelas Antuna ini tertinggal ya dari kelas yang lain. Ya, qadarullah. Nah, kita masuk ya di makharijul huruf ya. Jadi materi makharijul huruf ini ya merupakan materi yang sangat dasar dalam ilmu tajwid ya. Paling dasar namun menjadi hal yang paling utama ya untuk kita pelajari, karena mustahil bila kita tidak mempelajari ya makharijul hurufnya atau letak ya tempat keluar hurufnya, ini mustahil kita bisa mengucapkan huruf itu dengan benar ya.
Nah, maka sangat penting ya kita untuk belajar mengenai makharijul huruf ini ya. Nah, di sini di kitab ya secara bahasa makharijul huruf ini artinya tempat-tempat keluarnya huruf ya, tempat-tempat keluarnya huruf ya. Makharij ya adalah jamak ya dari kata makhraj ya. Jadi kalau di dalam ya bahasa Arab ya, suatu kata itu ya, suatu kata itu kalau ditinjau dari jumlah ya, itu terbagi menjadi tiga. Ada yang bentuknya tunggal ya, kalau di bahasa Indonesia biasanya ada tunggal. Nah, itu disebut dengan mufrad ya. Mufrad ini maknanya dia ada satu ya, hanya jumlahnya satu ya, seperti kata makhraj. Nah, ini kan makhraj ini eh, bentuk jamak ya, makhraj ini bentuk jamak dari kata makhraj ya. Jadi kata makhraj ini adalah bentuk tunggal ya, yang bermakna dia satu ya. Di sini makhraj ya, makhraj ini tempat keluar, berarti hanya ada satu tempat keluar gitu ya maksudnya ya. Nah, sedangkan untuk makhraj ini banyak ya, banyak. Nah, artinya dia lebih dari dua ya. Nah, jumlahnya 3 sampai seterusnya itu dipakai yang jamak kalau dalam bahasa Arab. Jadi ada bentuk tunggal atau mufrad, kemudian yang dua ya, untuk dua benda itu biasanya disebut dengan musanna atau dua tadi ya, musanna atau tasniyah. Nah, dan yang ketiga itu adalah jamak ya, atau bentuk jamak ya. Jamak itu lebih dari dua benda ya, berarti 3 sampai seterusnya itu masuk jamak ya. Maka makharij ini yang dimaksud adalah tempat keluarnya itu berarti banyak ya. Nah, banyak tempat keluar maksudnya ya. Nah, eh, secara bahasa ya makharijul huruf ini artinya tempat-tempat keluarnya huruf ya, di mana suara itu akan berhenti pada tempat tersebut. Jadi ketika kita mengucapkan suatu huruf, kemudian suara itu terhenti ya di tempatnya itu, disitulah tempat atau letak dari makharijul hurufnya ya, atau tempat keluarnya di mana suara itu berhenti ya, sehingga kita dapat membedakan antara satu huruf dengan huruf yang lain ya. Nah, untuk cara ya mengetahui letak dari tempat keluarnya huruf itu adalah dua cara ya. Di sini ada dua cara. Yang pertama itu menambahkan hamzah pada huruf sebelumnya dan menambahkan tasydid pada huruf tersebut ya. Nah, diberi tasydid huruf yang ingin kita ketahui makhrajnya ya. Ya, misalnya huruf ba ya. Misalnya pada huruf ba. Nah, kita ingin mengetahui makhraj dari huruf ba, maka kita beri tasydid ya. Kita tasydid huruf ba, dan sebelum huruf ba ini kita eh, tambahkan huruf hamzah di depannya ya. A, ab, ba ya. Ab, ba. Nah, dari situ ya bisa kita rasakan ya ketika kita mengucapkan ab, ba. Nah, tempat berhenti ya, tempat berhenti suara itu, maka disitulah letak dari makhrajnya atau tempat keluar hurufnya. Ab, ba. Nah, di sini ada pertemuan ya, ada pertemuan di antara kedua bibir ya, bibir atas dan bibir bawah. Maka bisa kita simpulkan bahwa makhraj dari huruf ba ini adalah di eh, bertemunya kedua bibir ya, dalam keadaan tertutup, bibir atas dan bibir bawah ya, seperti itu. Nah,
Cara yang kedua itu adalah dengan mengsukunkan ya hurufnya. Nah, jadi ketika kita ingin tahu ya makhrajnya, kita coba sukunkan ya. Coba kita sukunkan hurufnya dan kita tambahkan eh, sebelumnya ya huruf hamzah pada huruf sebelumnya. Nah, tadi huruf ba ya, huruf ba. Nah, kita sukunkan huruf ba kemudian ditambahkan hamzah di depannya. Ab, ab. Ini bisa dirasakan ya, masih di bibir. Jadi sama ketika ditasydid dan disukunkan itu sama ya di bibir. Maka bisa tetap ya, tetap kita simpulkan bahwasanya makhraj dari huruf ba ini adalah di kedua bibir ya. Ada pertemuan di antara bibir atas dan bibir bawah ya. Nah, itu cara untuk mengetahui ya letak dari tempat keluarnya suatu huruf. Nah, kemudian kita lanjut ya di macam-macam makharijul huruf. Macam-macam makharijul huruf. Nah, jadi makharijul huruf ini terbagi menjadi 5 bagian secara umum. Ya, secara umum dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama itu al-jawf ya atau rongga mulut dan rongga tenggorokan. Ya, al-jawf itu rongga mulut dan rongga tenggorokan. Ya. Kemudian yang kedua al-halqu. Al-halqu itu tenggorokan. Kemudian yang ketiga al-lisan, lidah. Yang keempat asyafatan, kedua bibir ya. Nah, ini asyafatan ya, kedua bibir. Kemudian al-khayshum. Al-khayshum atau pangkal hidung. Nah, kita masuk di pembahasan yang pertama ya pada makharijul huruf al-jauf ya, al-jauf. Nah, jadi antuna bisa sekalian dihafalkan ya macam-macam dari makharijul huruf tadi. Ada al-jauf, al-hal, al-lisan, asyafatan, al-khayshum. Ya, jadi nanti kalau ke depan-depannya ya Ana jarang mungkin memakai istilah rongga mulut atau yang tenggorokan lidah gitu ya. Kita pakai istilah dalam bahasa Arabnya ya, mana al-jauf, al-hal, lisan, asyafatan atau al-khayshum ya seperti itu. Nah, yang pertama al-jauf atau rongga mulut dan rongga tenggorokan ya. Al-jauf ini merupakan tempat keluarnya huruf-huruf mad ya. Jadi huruf mad atau yang biasa kita baca panjang itu letak tempat keluarnya adalah di al-jauf ya atau rongga mulut dan rongga tenggorokan. Ya, apa-apa saja yang masuk ke dalam huruf-huruf mad itu ada 3 ya, huruf mad itu ada 3. Ini asli ya, mad asli. Ya. Jadi semua mad ya, semua mad itu keluarnya di al-jauf. Ya. Yang pertama itu adalah huruf alif yang didahului oleh huruf yang berharokat fathah. Ya, jadi semua huruf hijaiyah ya, dari alif, dari hamzah sampai ya itu kalau berharokat fathah dan huruf sesudahnya adalah alif, maka dia dibaca
mad 2 harokat ya. Nah, kemudian yang kedua adalah waw sukun yang didahului oleh harokat dhammah. Hmm, waw sukun ya. Semua huruf hijaiyah yang berharokat waw sukun, maka setelah di depan ya, huruf di depannya atau huruf setelahnya itu adalah waw sukun, maka dibaca mad ya atau panjang 2 harokat. Kemudian yang ketiga adalah ya sukun yang didahului harokat kasroh ya. Ya sukun yang didahului harokat kasroh. Nah, ini semua huruf-huruf hijaiyah ya tanpa terkecuali ya kalau berharokat kasroh, kemudian setelahnya itu adalah huruf ya sukun, maka dibaca mad 2 harokat ya. Nah, untuk ketiga bentuk mad ini ya sudah disebutkan juga secara bersamaan dalam firman Allah di Quran surat Hud ya, Hud ayat 49 ya. Nah, insya Allah nanti ini Antuna baca satu persatu ya untuk praktek penyebutan apa ketiga bentuk mad ini ya. Nah, Antuna perhatikan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaik ya. Nuhiha ya. Di situ sudah tercakup ketiga bentuk mad ya. Nuhiha ya, yang pertama itu adalah nun berharokat dhammah, kemudian setelahnya adalah huruf waw. Kemudian ha kasroh, setelahnya adalah ya sukun ya. Dibaca mad 2 harokat. Dan setelah itu huruf ha berharokat fathah ya. Kemudian huruf setelahnya adalah alif ya, maka dibaca mad. Nah, ini ketiga bentuk dari mad ya. Nah, sekarang Antuna perhatikan di kitab untuk penyebutan huruf mad ya, ketika fathah bertemu dengan alif, maka mulut ya, mulut itu dibuka lebar ya. Misalnya hamzah, hamzah fathah ketemu dengan alif ya, ketemu alif dibaca panjang ya, baca panjang 2 harokat, maka mulutnya dibuka ya. A a. Nah, ini berasa ya, berasa ketika suara itu lewat sini ya. A. Nah, dibuka. Jadi jangan takut ya, jangan takut atau khawatir terlihat jelek ya, sehingga mulutnya itu tidak mau dibuka ketika pengucapan huruf yang berharokat fathah ya. A. Nah, karena ketika kita tidak buka ya, nah, biasanya itu bunyi ya, bunyi yang dikeluarkan itu berbeda ya, agak tebal ya. Uh, ya beda. Nah, itu kalau tidak terlalu dibuka. Ya. Gitu ya, di rongga. Jadi di rongga mulut ya. Rongga mulut atau rongga tenggorokan. Ya, itu terasa ya, terasa. Dari sini itu terasa ada suara ya yang keluar. Nah, dari sini juga ada a a gitu ya. Jadi dibuka mulutnya. Kemudian yang kedua adalah
huruf yang berharokat dhammah bertemu dengan waw sukun, ya. Nah, jadi bentuk mulut, ya, perhatikan bentuk mulut itu dimonyongkan, ya. Dimonyongkan, ya. Jadi terasa, ya, suara yang keluar itu di sini, ada di sini, tapi tidak seperti fathah tadi, ya, kuat di keduanya. Nah, ini lebih kuat di sini, ya, keluar suaranya. U di sini ada tapi tidak banyak, ya. Nah, jadi dari bibir, ya, dari mulut, ya. Itu terasa di bibirnya, ya. Di sini itu terasa suara yang keluar, ya. Jadi dimoyongkan, bibirnya dimoyongkan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ya, adalah huruf yang berharokat kasroh, ya, bertemu dengan ya sukun. Jadi bentuk mulut, ya, kalau fathah tadi mulutnya dibuka lebar, ya, kalau dhammah itu dimonyongkan, kalau kasroh itu seperti orang tersenyum, gitu, ya, jadi seperti orang tersenyum, ya, nah, jadi nggak apa-apa, nggak apa-apa, misalnya kalau tidak terlihat cantik gitu, ya, nah, ketika mengucapkan huruf, ya, jadi seperti orang tersenyum, nah, jadi bisa dirasakan, ya, suara yang keluar itu dari sini, ya, ketika kita mengucapkan huruf yang berharokat kasrah, ya, bertemu dengan ya sukun, ya, bisa Anton rasa, ada getaran di sini, ya, jadi ketika fathah dibuka lebar, ya, keluar, suara yang keluar itu terasa di tenggorokan, ya, di tenggorokan ada kuat, ya. Nah, kalau yang i tadi dia kuatnya di sini, sama seperti ini, seperti dhammah, ya. Di tenggorokan itu dia tidak terlalu kuat. Nah, untuk fathah itu dia di kedua-duanya itu kuat, ya. Di sini kuat, ya, di tenggorokan kuat, di sini juga kuat. Jadi dibuka lebar. A, a, ya. Kemudian dhammah, dimoyongkan. Kemudian ketika kasroh itu seperti orang tersenyum. I, jadi suara yang keluar di sini, ya, terasa. Di langit-langit, ya, terasa. Sampai di sini bisa dipahami? Insyaallah bisa Ustazah. Bisa Ustazah, insya Allah. Nah, sekarang Antuna coba praktekkan, ya. Coba dipraktekkan sesuai dengan nomor urut yang sudah tertulis, ya, di nama Antuna masing-masing, ya. Nah, jadi kayak tadi, ya, penyebutan hurufnya dulu. A, I, U, ya. Mana ulang? A, I, U. Kemudian baca Quran surah Hud ayat 49, ya. Tilka min amba'il ghaibi nuhiha, ya, ilaik, ya. Seperti itu, afwan. Nah, dari Ukti Nur dulu, tafadholi. Nah, Ustazah. A, I, U. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك من أنباء الغيب Kayaknya pendek, ya. Tilka min amba, ya. Min amba, banyak panjang 4 atau 5 harokat. Diulang lagi. Nah, Ustazah. تلك
tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaik. Tilka min amba'il ghaibi, ya, ghaibi. Apa lagi? Tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaik. Afwan, Ukhti Nur. Nunya panjang ya. Nuhiha. Nuhiha. Nu nu nuhiha ilaik. Ya, jadi diperhatikan panjang pendek ya, Ukhti Nur. Tilka min. Nah, kemudian min ini jelas ya, jangan min, tapi min. Ya, jelas nunnya jelas. Min amba. Nah, ini baru nunnya berubah jadi mim bunyinya ya. Amba il ghaibi. Ghaibi ya. Nuhiha ilaik ya. Nah, Nur. Nah, selanjutnya yang nomor 2 di Ermida, tafadholi. Nah, Ustazah. A U I. Ulang lagi. A I U. Dibuka ya, mulutnya dibuka. A I U. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaik. Nah, Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, untuk yang 2 harokat itu cukup diayun ya, biar konsisten. 2 harokatnya sama panjangnya. Nuhi, nuhi. Jadi 1 kali ayunan aja ya. Nuhiha ilaik. Nah, ya. Nah, selanjutnya Ukti Anggi, tafadholi. A I U. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaik. Ilaik. Kalau berhenti agak panjang ya, dia masuk mat arif. Ulang, Ustazah. Boleh? Tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaik. Nah, Masya Allah, barakallahu fiik. Selanjutnya, nomor 4, di Kumala. A, I, U. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaik. Untuk huruf lam itu disempurnakan dulu ya. Nah, disempurnakan dulu pengucapannya ya, diberikan haknya. Jangan dipendekkan ya, jangan dipendekkan karena dia punya sifat mengalir ya, ada aliran suara ya. Jadi tilka ditahan ya, dialirkan sedikit. Tilka, jangan langsung ya, tilka gitu. Kemudian bil tilka min amba il ghaibi ya, amba il ghaibi ya, jangan amba il ghaibi langsung gitu ya. Nah, diberikan haknya ya. Coba diulang lagi, mutar siapa? Ukti Kumala.
tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaik. Nah, Masya Allah, barakallahu fiik. Selanjutnya nomor Ustaz, 5. aku izin, itu kalau Nah, dipanjangin nanti efeknya mantul nggak ya? Biar nggak mantul. ya tidak, justru itu untuk menghindari biar tidak mantul. Oh, Kalau dipendekkan malah ini ya, malah jadinya memantul ya. Ale, biasanya mantul gitu. Ale, bil goibi. Nah, makanya dia dipanjangkan, dialirkan. Bil goibi ya. Il apa? Amba il goibi ya, seperti itu. Dia dipanjangkan. Memang dia punya sifat, ada sifatnya yang dia harus dibaca dialirkan suaranya ketika sukun ya. Nah, nah, syukron Ustazah. Afwan. Nomor 5, tafadholi. Di siapa tadi? Ummu Tarang, tafadholi. I u Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaik. Nah, Masya Allah, barakallahu fiik. Selanjutnya, nomor 6. Ada 7. Nah, nomor 7, Ukti Syarifah. Tafadholi. A I U A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaik. Lamnya hati-hati jangan dipantul ya. Jadi ketika dialirkan jangan langsung ditarik ya, biarkan dia di makhrajnya, di tempatnya ya. Tilka, tilka. Nah, nanti pindah ya ketika sudah masuk di huruf berikutnya. Amba'il ghoibi, jangan amba'il. Nah, ditarik ya, langsung ditarik lidahnya itu, dia cenderung memantul memang ya. Jadi ditahan dulu, dialirkan dulu. Hmm? Tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaik. Ya seperti itu, Masya Allah. Barakallahu fiik. Selanjutnya nomor 8, Ukti Cendani. Tafadholi. Nah, Ustazah. A I U A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaik. Nah, Insya Allah, barakallahu fiik. Di Cendani. Selanjutnya Ukti Rini. Tafadholi. A I U A'udzu. Kenapa Ustazah? Nah, lanjut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaik. Nah, barakallahu fiik ya. Selanjutnya di Nuroya, tafadholi. A I O Naam. A I O
Bismillahirrahmanirrahim. Tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaik. Coba diulang lagi. Tilka min amba'il ghaibi nuhiha. Ya, panjang ya. Nuhiha. Tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaik. Ghaibi, juga pendek ya. Ghaibi nuhiha. Ulang lagi, Tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaik. Nah, Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, sebentar ya. Nah, ya kita lanjutkan. Kemudian ya kita masuk di al-halqu ya, di bagian makharijul huruf yang kedua ya. Al-halqu atau tenggorokan.
ya. Jadi eh makhraj ya, makhraj al-halqu ini terbagi menjadi 3 bagian ya, terbagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah tenggorokan bagian bawah. Ya, tenggorokan bagian bawah. Atau bisa juga kita sebut dengan pangkal tenggorokan. Ya. Nah, kalau dalam istilah di bahasa Arabnya ya disebut dengan aqsal halqi. Ya, aqsal halqi. Anda tuliskan di kolom chat ya untuk penulisannya. Aqsal halqi. Nah, apa? Masih kurang tepat ya penulisannya. Sebentar. Aqsal halqi. Ya, aqsal halqi. Ya, seperti itu penulisannya. Saya juga disebut dengan pangkal tenggorokan atau tenggorokan bawah ya, bagian bawah. Nah, huruf yang keluar ya dari aqsal halqi ini ada 2 huruf ya. Huruf pertama adalah hamzah dan huruf yang kedua itu adalah huruf ha ya. Jadi di tenggorokan bagian bawah ya. Hamzah ya, a dan ha. Nah, kita jelaskan dulu untuk ketiga bagian dari makhraj al-halqu ini ya. Nah, kemudian bagian yang kedua ya dari al-halqu adalah tenggorokan bagian tengah atau bisa juga disebut dengan wasatul halqi. Ya, wasatul halqi. Wasat ya, wasat. Ustazah, yang pertama tadi itu apa Ustazah? Yang kedua ini juga Ustazah ditulis. Yang pertama aqsal halqi ya, Ana tulis sudah ada di kolom chat ya. Yang pertama aqsal halqi ya. Yang kedua ya, tulisan yang kedua yang benar yang ada alif maksurahnya ya atau alif bengkok. Nah, itu yang benar yang itu tulisannya. Aqsal halqi. Yang kedua, nah. Kemudian tengah tenggorokan atau tenggorokan bagian tengah disebut dengan wasatul halqi. Ya, wasat itu tengah. Ya, artinya. Ya. Wasatul halqi. Jadi huruf yang keluar dari wasatul halqi ini adalah huruf ain dan huruf ha, ya. Nah, jadi di tengah tenggorokan. Kemudian yang ketiga itu adalah tenggorokan bagian atas. Ya. Tenggorokan bagian atas. Atau bisa juga disebut dengan akar lidah. Nah, dalam bahasa Arab disebut dengan adnal halqi. Ya. Adnal halqi. Nah. Kita masuk di pembahasan yang pertama adalah tenggorokan bagian bawah atau pangkal tenggorokan. Ya. Atau aqsal halqi.
Mm-mm. Jadi Antuna perhatikan di kitab ya, ada gambar di bawah ya. Itu adalah letak dari tenggorokan bagian bawah ya. Jadi kalau dari leher ya, dari leher maka letak dari tenggorokan bagian bawah ini adalah di tengah leher. Jadi banyak yang salah memahami ya. Kalau tenggorokan makan ya bagian bawah itu letaknya adalah di leher bagian bawah. Padahal yang sebenarnya tenggorokan ya bagian bawah itu letaknya di leher bagian tengah atau di jakun ya, di jakunnya laki-laki ya. Nah, letaknya jakun. Nah, di tengah tenggorokan. Pola. Ya. Jadi huruf yang keluar ya itu adalah huruf hamzah dan huruf h ya. Jadi di bawah. Jadi ketika Antuna mengucapkan huruf a dan h ini ya, di leher bagian tengah itu bisa Antuna pegang, itu ada getaran ya. Karena suaranya keluar dari situ. A, I, U. Nah, Ana kirimkan pola sebentar ya. Ana kirimkan pola. Sebentar. Sebentar. Nah, Ana kirim ya. Ana kirimkan di grup untuk pola penyebutan hurufnya ya. Jadi kita praktek ya mengucapkan huruf A. Yang di grup ini anak kirimkan huruf H. Jadi nanti ketika huruf apa yang mau kita praktekkan tinggal Antuna ganti. Ya. Dari grup ya. H ya, di situ H tinggal Antuna ganti dengan huruf hamzah. Nah, A, I, U. Sambil diperhatikan polanya, dengarkan Ana dengan seksama ya. A, I, U. Jadi di tenggorokan bagian bawah ya, bisa dipegang di leher bagian tengah. A, I, U. Kemudian pola yang kedua itu disukunkan huruf hamzah yang kedua. Ya. A gitu. A, I, U. Masih aja. Ya. Kemudian pola yang ketiga itu di mad, dipanjangkan ya. A, I, U. Kemudian pola yang keempat ya. A ditasdid huruf keduanya ya. A, I, U. Ya. Kemudian makan dulu nak. Yang kelima A ya. Di tiga huruf ya, tiga huruf itu di tasdid huruf keduanya. A, I, U, gitu ya. Nah, kita praktekkan satu huruf dulu ya, insya Allah di pekan depan kita masuk di huruf H-nya ya. Coba kita satu huruf dulu. Kemudian coba kita praktekkan ya untuk
eh, huruf hamzah ini di bacaan ta'awudz ya. Ta'awudz atau isti'adzah. Hmm? Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. A'udzu. Ya, seperti itu. 6 dimulai dari ukti yang pertama tadi. Tafadholi. Nah, Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ustazah, Polanya. Huruf ya. A, I, U. A, I, U. Kemudian di sukun. A, I, U. A, I, U. Pola ketiga itu di mad. A, I, U. A, I, U. Yang ke Pola keempat. A gitu. ini yang tasdid, Ustazah. Nah, di tasdid. 2 huruf di tasdid. A, I, U, U. Yang kelima sukun, Ustazah. 3 huruf ya di tasdid semua ya. Di tasdid huruf kedua. A, I, gitu ya. oh ya. 3 A, huruf. A, Afwan. ya, nah, Ustazah. A, 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 I, A, 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 A.
Nah, maafkan. Nah, tafadhali ukhti siapa tadi yang izin? Ukhti Ermida. Nah, tafadhali. Afwan ya, tadi anak-anak rewel ya. Lagi sakit soalnya. Nah, ukhti siapa tadi yang pertama? Ukhti Nur. Nah, Ustazah. Nah, Ustazah. tafadhali. Yang kelima ya, pola yang kelima. A, A gitu ya. Nah, Ustazah. A, A, I, U. Nah, ditasdid. Huruf kedua ditasdid. A gitu ya. A gitu. A, I, Tiga huruf. Tiga huruf, Ukti. Ya. A gitu ya. A. Kok A. Tiga ya. A gitu. A. Tiga huruf. Nah, Ustazah. A, Gitu ya. Begitu. I, I. U. Pola yang kelima, yang terakhir Ukti, yang kelima. A, I, U. Itu pola keempat, dua huruf. Pola yang kelima, tiga huruf. Nah, coba yang tiga huruf. A. A. Gitu ya. Nah, ya. Jadi seperti itu ya. Nah, saja. Huruf hamzah. Insya Allah di pertemuan selanjutnya kita masuk di huruf H ya, karena tidak cukup waktunya ya. Nah, selanjutnya Ukti yang kedua. Oh, sudah keluar ya. Ukti Anggi. Tafadholi Ukti Anggi yang ketiga. Us, apa nanti yang contoh yang 1 sampai 5-nya tolong dicontohin dulu ya, Us. Nanti Ana ikutin satu-satu. A, Ya, ini I, U. Nah, ini afwan, tidak ada ininya ya. Tidak ada nggak ada contoh tulisannya, Ana takutnya bingung. A, I, U. Ya, pendek. I, U. Kemudian di sukun. A, I, U. A, I, U. Kemudian di mad. Coba di mad dipanjangkan. A, I, U. Kemudian di tasdid. Huruf keduanya di tasdid. Hamzah. Yang kedua itu di tasdid. A gitu ya. A, I, U, U. Iya. Keempat, kelima, pola kelima tiga huruf. A gitu. A, I, U. Dipanjangkan huruf pertama. U langsung masuk ke tasdid ya, huruf kedua. U gitu. U. Nah, sekarang praktek ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, ahsanti, barakallahu fiik. Selanjutnya, silakan. Ya, naam Ustazah. A, I, U. A, I,
O. Naam. A, A, I, U, A, A, I, U, U. Mm-mm. Terus yang kelima ya, Ustazah. Betul. Nah, lanjut. Pola kelima. A, 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 I, Mm-mm. I, U, U, U. U. Jangan dipanjangkan huruf pertama ya. U, U, U. U, U, U. Mm. Terus ta'awud ya, Ustazah. Nah, betul. A, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mm-mm. Nah, ahsanti, barakallahu fiik. Ukhti Kumala. Nah, selanjutnya nomor 5, Utara. Nah, Ustazah. I, U, I, di sukun ya Ustazah Di ya. sukun. Naam. A, I, U, Mm-mm. I, U, A, I, U, U, A, Hmm. I, A, A, itu ya, 3 huruf. A, I, 3 huruf. itu kurang Ustazah. A, Oh, berapa anti? panjang itu 3 huruf. A, gimana contohnya Itu baru 2 huruf ya. Oh itu A, huruf. A, itu ya. Oh, A, gitu Mm-mm. A, A, I, ini baru 2 huruf ya. Tambah Oh. huruf, 1 huruf lagi. A gitu. A, A, gitu ya. 3 huruf. oh, A, A, gitu. Mm-mm. I, I, Mm-mm. U, gitu Jadi 3 huruf ya. 3 huruf itu huruf keduanya ditasdid. Ya, bagaimana? Kalau ditasdid. A, ini baru 2 huruf berarti ya. Oh iya. Ditambah lagi 1 huruf ya. Oh ya, naam A, Mm. I, Mm. U, gitu Oke. Aus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mm-mm. Nah, ahsanti, barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selanjutnya nomor 6. Tafadholi. Ana Ustazah. Mm-mm. Mm-mm. Naam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hurufnya A, I, U. Itu ya. A, 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 A. A, I, U. Gitu, Ukti. A kan Ustazah? Oh A, I, U tuh. Yang huruf pertama Ustazah. Huruf Hamzah. Oh gitu. A, I, U. A, I, U. Ya. A, I, U. A, I, U. A, I, U. 2 huruf dulu. A, I, Oh gitu. U, A, U. oh gitu. A, I, U, U. A, A, I,
I, I, U, U, U. Mm-mm. Sama Ustazah. Kelas. Santi, barakallahu fiik. Selanjutnya. Ya udah, diam ikut belajar. A, I, U, A, Mm-mm. salah. A, I, Mm-mm. U, A, Mm-mm. I, U, Ditekan, ya, huruf keduanya ditekan karena ada tasdid, ya. A, A, gitu ya. Nah, kalau ada tasdid bagaimana? A, 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 I, A, I, U, gitu ya. Nah, baik Ustazah. A, I, U. Jadi huruf yang ditasdid itu huruf kedua. Nah, huruf pertama itu tidak panjang. Jadi bukan A, A, bukan gitu ya, tapi ditekan di huruf keduanya ya. A, gitu langsung. A, A. Hmm. A, Hmm. I, U, Gitu. U. Hmm. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jangan syaiton, tapi syaitonir rajim. Lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Benar Ustazah? Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, tinggal nanti diperbaiki ya untuk ya sukunnya. Jadi jangan syaiton, jangan seperti itu ya. Atau syaiton, jangan seperti huruf i lagi ya. Nah, seperti berharokat kasrah ya. Tapi syaiton ya. Syaitonir gitu ya Ustazah. Maaf, ahsanti, barakallahu fiik. Selanjutnya, Ukti siapa? Selanjutnya, Ukti Cendani, tafadholi. Udah Hana Ustazah. Hmm? Udah Hana. Oh. Udah. Sudah praktek huruf Hamzah? Udah Ustazah. Oh, naam, afwan. Nah, Sebelum siapa ini nih? Ustazah, sebelum anti ini. Oh, naam. Selanjutnya, Ukti Rini. Naam, tafadhali Ukti Rini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A, I, U. A, Mm-mm. I, U. A, I, U. A, I, U, U. A, I, U, U. Mm-mm. Nah, Sudah Ustazah. ahsanti. Nah, ahsanti, barakallahu fiik. Selanjutnya, Ukti Nuro ya, tafadholi. Ukti Nuro ya. Nah, tidak ada Ukti Nuro ya. Yang belum siapa? Ada Nah, tafadholi. Nah, tafadholi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A, I, U. A, I, U. A lagi. Pola yang kedua disukun. Mm-mm. A, I, U. Mm-mm. Pola ketiga.
A, I, Panjang I, tuh. Yang di mat ya. A, I, U. A, I, U, Ya. A, I, U, Mm-mm. A, I, U, U. Jadi diberi penekanan ya di huruf keduanya. U. A, gitu ya. Nah, diulang lagi, Ukti. Ulang dari Yang kelima, pola kelima. A, Hah? A, 3 huruf. A, Jadi yang ditekan itu huruf kedua ya. A, gitu. A, Mm-mm. I, U, Mm-mm. U. Iya, ya. Nah, barakallahu fiik. Ya, ya, insya Allah kita cukupkan sampai di sini ya. Dulu untuk pertemuan kita hari ini. Insya Allah kita lanjutkan ya di pertemuan akan datang ya, kita kejar ya sampai di tenggorokan. Insya Allah bagian tengah nanti ya. Nah, ada yang mau ditanyakan sebelum Ana Ini tutup? saja Ana mau bertanya. Huruf itu yang mana itu? Yang huruf tenggorokan ini bagaimana kan biasanya tuh kalau udah berharokat kan biasanya susah nih saja dibedakan antara H tenggorokan bagian bawah dengan H bagian tenggorokan bagian tengah. Nah, itu gunanya kenapa kita harus belajar makhorijul huruf. Ya, ini tadi ya sempat ditulis ya di awal tadi, yaitu supaya kita bisa membedakan ya antara bunyi ya huruf yang satunya dengan huruf yang lainnya ya. Seperti H yang di bawah tenggorokan. Ya dia kuat. Ya, ini karena kita belum sampai di situ ya, jadi nanti belum tahu ya. Nah, ini dia kuat yang di bawah H, hi, hu. Nah, ini yang di bawah. Kalau yang di atas ya dia naik ke tengah tenggorokan. H lebih tipis ya, tipis. H, hi, hu. Ya, beda kan? Bunyinya beda. Jadi nanti walaupun anti nggak lihat ya, nggak lihat misalnya ada yang ngaji gitu ya. Kemudian anti nggak lihat di Quran, itu kalau dengar ya orang ngaji yang dia orang yang ngaji itu penyebutannya benar ya, makhrajnya benar, itu nanti bisa tahu dia pakai H yang bawah tenggorokan atau H yang di tengah tenggorokan. Jadi beda. Dari segi suara yang keluar itu sudah beda. H yang bawah ya, H tebal ya, kuat, suaranya kuat. H ya. Kalau yang di atas tipis halus ya. H di tengah tenggorokan. H. Beda ya? Nah, mestinya. Nah, Afwan Ustazah. Nah. Boleh usul nggak Ustazah? Nah. Mungkin kita tetap perlu pakai videonya dinyalakan Ustazah biar terlihat. Kalau pakai video ya, kalau Antuna butuh yang maksudnya ada visualnya ya, kelihatan, nanti insya Allah Ana bisa Ana contohkan pakai video, kirim di grup. Kalau di YouTube ya, kalau di grup ini di kelas Zoom ini karena nanti akan di ini ya di-upload ya Ustazah ya. Di-upload di YouTube. Nah, nanti insya Allah kalau memang butuh ya, butuh untuk dibuka, nanti insya Allah Ana kirim di grup ya untuk bagaimana bentuk mulutnya. Iya Ustazah, bentuk-bentuk mulutnya Ustazah. Nah, insya Allah nanti di grup ya, di grup aja. Ada lagi? Nah, tidak ada. Kalau tidak ada kita cukupkan ya.
Nah, Ana memohon maaf apabila ada kesalahan atau kekeliruan dari Ana ya ketika menjelaskan ya karena keterbatasan ilmu Ana juga. Kebenaran itu datangnya dari Allah dan kesalahan itu datangnya dari diri anak pribadi. Ana selalu berpesan ya untuk teman-teman semuanya selalu di murojaah ya pelajaran-pelajarannya yang sudah lewat itu di murojaah diaplikasikan ketika membaca Al-Quran. Kemarin kita sudah banyak ya, alhamdulillah sudah banyak materi yang kita lewati sebelum masuk di makharijul huruf. Jangan sudah kita sampai di materi makharijul huruf ini kita terlupa dengan materi-materi yang sebelumnya ya. Nah, jadi di murojaah kemudian diaplikasikan. Ya, salah satu bentuk murojaah ya kita ya itu adalah dengan mengaplikasikan apa yang sudah kita pelajari ya. Nah, kita cukupkan ya pertemuan kita hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah, alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Subhanakallah asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustazah. Amin wa iyak. Wa barakallahu fikunna. Amin.